Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah taala karuniakan kepada kita kemauan kepada agama. Mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh di atas al-fitrah. Sebagian orang merasa dia sudah ada tawakul dalam dirinya, tetapi sesungguhnya tidak. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami hakikat tawakul. Tidak berpanjang kalam, langsung saja kita bahas tentang hal ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'ad. Kita akan masuk di pembahasan tentang hakikatut tawakul. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, hakikatut tawakul hiya i'timadul qalbi 'ala Allahi ma'al akhdhi bil asbabi ma'at tayakkunil kamili bi anna Allah huwa ar-razzaq al-khaliq al-muhyi al-mumit la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Kata beliau, hakikat tawakul adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, yaitu bersandarnya hati kepada Allah. Ma'al akhdi bil asbabi, yaitu dengan tetap mengambil sebab-sebab. Menyandarkan hati tetapi tetap dengan mengambil sebab, yaitu melakukan berbagai upaya. Ma'atayakunil kamili bi annallaha huwar razzaq, dan dengan adanya keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah adalah ar-razzaq, Allah yang memberi rezeki, al-khaliq, Allah yang menciptakan, al-muhyi, Allah yang menghidupkan, al-mumit, Allah yang mematikan. La ilaha ghairuhu, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wala rabba siwahu, dan tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakul. Takrif ini kita ingat-ingat bahwa yang pertama tadi ada unsur i'timadul qalbi, yaitu bersandarnya hati. Dan ma'al akhdi bil asbab, dengan tetap mengambil sebab. Jadi menyandarkan hati tapi juga diiringi dengan ikhtiar. Wa tawakkulu a'ammu minal isti'anah. Tawakul itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan isti'anah. Fa innal isti'anata hiya an tatluba minallahi an yu'inaka ala fi'li amrin minal umur. Isti'anah sesungguhnya itu adalah engkau mengharap kepada Allah agar Allah menolongmu untuk bisa melakukan satu urusan dari sekian banyak urusan. Itu isti'anah. Adapun tawakul itu lebih luas. Amma tawakul, kata beliau, adapun tawakul, fayadkhulu fihil isti'anah, maka isti'anah itu masuk dalam cakupan tawakul. Fatatawakkala 'ala Allahi fi i'anatika 'ala umurika. Engkau menyandarkan hatimu kepada Allah agar Allah itu menolongmu untuk perkara-perkara atau urusanmu. Wa tawakkul aidon awsa'a wa ashmal min dalika. Dan tawakul itu juga lebih luas dan cakupannya itu meliputi atau lebih luas daripada isti'anah tadi. Fayadkhulu fihi tawakkul 'ala Allahi fi jalbil manafi. Maka masuk dalam cakupan tawakul yaitu apa? Dalam rangka untuk mencari manfaat. Wa daf'il madari, dan mencegah kemudaratan. Wa ghairi dzalika minal umur, dan selain itu dari berbagai macam masalah. Jadi tawakul itu cakupannya lebih luas dari isti'anah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tawakkul yatanawalu tawakkula alaih. Tawakul itu menyerahkan atau berserah kepada yang disandari. Liyu'inahu ala fi'li ma umira. Untuk atau agar yang disandari itu menolong untuk bisa melakukan perkara yang diperintahkan. Wa tawakkul alaihi liyu'tihi ma la yaqdirul abdu alaih. Sedangkan tawakul alaih, yaitu yang disandari, itu diharapkan apa? Dia memberikan sesuatu yang seorang hamba itu tidak mampu melakukannya. Wal isti'anatu takunu alal a'mal. Sedangkan isti'anah itu kaitannya dengan amal, dengan melakukan amal-amal. Wa amma tawakkul
fa'amu min dalika. Sedangkan tawakul itu lebih luas dari isti'anah. Wa yakunu tawakkul alaihi li jalbil manfaati wa daf'il madharah. Tawakul itu kaitannya itu meliputi juga keinginan untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari bahaya atau madarat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Kata Allah, walau annahum radu, kalau saja mereka ridho ma atahumullahu wa rasuluhu, dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan, wa qalu hasbunallah, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, maka Allah dan Rasulnya akan memberi sebagian dari fadilahnya atau karunia-Nya. Inna, sesungguhnya kami ilallahi roghibun, kepada Allah berharap. Roghibun kalau di tafsir As-Sa'di dikatakan tadarru'una min jalbi manafi'ina wa daf'i madorina. Ya, ini tunduk patuh, menghinakan diri dalam rangka mengharap mendapatkan manfaat dari Allah dan Allah jauhkan kita dari bahaya. Kalau kita ambil pelajaran yang lain dari ayat ini, maka kita dapati bahwa ayat ini adalah jumlatul khobariyah. Ini adalah kalimat khobar yang berisi pakem. Jadi ada kalimat syarat dan jawab syaratnya. Jadi jika syarat itu dipenuhi, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disyaratkan kalau mereka itu ridho. Pertama, ridho kepada apa yang Allah dan Rasulnya berikan. Dan ini sifatnya umum. Jadi apa saja yang Allah dan Rasulnya tentukan, ketentuan Allah dan Rasulnya, kalau kita ridho, kemudian kita mengatakan cukuplah bagi kami ini Allah dan Rasulnya, maka cukuplah bagi kami Allah, maka Allah dan Rasulnya akan memberikan sebagian dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tadi kita penuhi syaratnya, yaitu ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan kata beliau, fatawakkul yakunu fi jalbil manafi wa daf'il madari. Tawakul itu kaitannya dengan mendapatkan manfaat dan mencegah dari kemadharatan. Wal isti'anatu takunu alal ibadah, sedangkan isti'anah itu kaitannya dengan ibadah. Fatawakkul a'ammu minal isti'anah. Oleh karena itu tawakul lebih umum cakupannya dibandingkan dengan isti'anah. Wa qad jama'allahu bainal aslaini fi qoulihi, dan Allah mengumpulkan dua usul ini dalam firman Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Fal ibadatu lahu, maka ibadah itu untuk Allah. Wal isti'anatu bihi, dan memohon pertolongan dengan Allah atau kepada Allah. Wa tawakkul, dan tawakul alaihi wahdahu la syarikalahu. Kemudian bersandar, yaitu i'timadu qalbi alaihi, menyandarkan hati kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian dikatakan di sini dalam sebuah syair, idama khadirtal amro faja'al iza'ahu ruju'an ila rabbi yakikal makhadira wala takhsha amran anta fihi mufawwidun ilallahi ayatin ghayatin lahu wa masadira wa kun lilladhi yaqdi bihillahu wahdahu wa in lam tuwaffiqhul amani syakira wa inni kafilun bin najati minal adha liman lam yabid yad'u siwallahi nasira. Idza ma khadirta al-amra faj'al iza. Jika engkau mendapati suatu perkara yang menakutkanmu, maka hadapilah. Ruju'an ila rabbi yakikal mahadira, dan kembalikanlah kepada Rabb, maka Rabb itu akan menjauhkan dari
hal-hal yang menakutkan itu. Wala tahsya amron anta fihi muwaffidun, janganlah engkau takut pada suatu perkara selama engkau mewakilkan perkara itu atau menyerahkan perkara itu illallahi ghayatin lahu wa masatira, dan kepada Allah, yaitu permulaan dan akhir dari urusan itu. Wa kun lilladzi yaqdi bihillahu wahdahu, maka jadilah orang yang keputusan itu Allah saja yang menetapkan, artinya menyerahkan keputusan kepada Allah saja. Wa in lam tuwaffiqhul amani syakira, jika kemudian ternyata apa yang Allah putuskan tidak sesuai dengan angan-angan, maka tetaplah menjadi hamba yang syakira, bersyukur. Wa inni kafilun bin najati minal adha, dan aku menjamin keselamatan dari masalah atau gangguan liman lam yabit yad'u siwallahi nasira, bagi orang yang dia itu tidak bermalam dalam keadaan dia menyeru atau berdoa kepada selain Allah dalam rangka mohon pertolongan. Jadi intinya dari syair ini, ketika seorang mendapati masalah maka dia tidak perlu takut dengan masalah itu selama dia mewakilkan kepada Allah segala urusannya. Nah, ketika kemudian dia dapati apa yang ditakdirkan oleh Allah berbeda dengan apa yang dia angankan, maka tetaplah menjadi hamba yang bersyukur. Dan kata penulis, aku menjamin baginya keselamatan dari hal-hal yang mengganggu selama dia itu tidak menyekutukan Allah dalam hal meminta pertolongan. Artinya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'at al-umuru ala ghairi ma tamanna fakun sakirallah. Jika perkara itu kemudian datang tidak sebagaimana yang engkau harapkan, maka tetaplah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Wala tahsya syai'an, jangan takut sedikit pun. Wa idza fawwata amraka ilallah, jika engkau wakilkan urusanmu itu kepada Allah, wa kunta raja'an ilallahi mutakilan alaih, dan engkau itu rujuk kepada Allah, yaitu menyerahkan urusan itu kepada Allah, fa inda dzalika yansurukallahu subhanahu wa ta'ala wa yu'ayyiduka, maka dengan seperti itu Allah akan menolongmu dan mengukuhkanmu dan menguatkanmu. Maka mungkin bisa kita tadaburi sedikit berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa hakikat tawakul di sini dikatakan lebih luas daripada isti'anah. Nah, tawakul itu ada unsur i'timadul qalbi, yaitu menyerahkan atau bersandarnya hati kepada Allah. Sedangkan tadi isti'anah itu adalah mohon pertolongan hanya pada satu urusan dari sekian banyak urusan. Jadi kalau misalnya contohnya ketika seorang itu menghadapi satu masalah, misalnya di PHK gitu ya, misalnya di PHK, maka bisa jadi dia mohon pertolongan agar Allah memberikan solusi gitu, atau misalnya masalah apa gitu ya, termasuk ibadah itu mohon pertolongan pada satu perkara. Tapi tawakul itu pada semua perkara. Jadi dari awal memang dia sudah mewakilkan urusan ini kepada Allah, sehingga ketika dia kehilangan apa yang menjadi ikhtiarnya itu tidak berpengaruh kepada tawakalnya ini. Nanti ada di pembahasan berikutnya. Dan kalau kita misalnya menarik untuk berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, sebenarnya ini adalah antidepresan yang melekat pada diri seseorang. Antidepresan yang melekat pada diri seseorang. Kita lanjutkan dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jelas. Dan yang kedua, al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab-sebab. Inna tawakkula 'ala Allahi la yakni bi khalin adamit tikhadil asbab. Sesungguhnya tawakul kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah itu tidak bermakna kosong dari mengambil sebab-sebab, atau kemudian tidak bermakna terus tidak melakukan apa-apa. Fatawakkul ya'tamidu 'alal amrayni. Tawakul itu dia tertopang atau terbangun di atas dua perkara. Ditopang di atas dua perkara. Yang pertama siqatu billah, yaitu yakin kepada Allah. Wal i'timadu alaihi, kemudian bersandar kepada Allah, yakin dan bersandar kepada Allah. Ma'al akhdhi bil asbab, dengan tetap mengambil sebab-sebab atau melakukan upaya-upaya.
Wa inamal ladzi yang bagi mulahadatuhu huwa adamul i'timadi alal asbabi wa an ya'rifal abdu annal akhdal bil asbabi innama huwa sairun ala sunnanil kauniyah wa anna nafi'a wad dharra huwa Allahu wahdahu faqat. Maka yang perlu diperhatikan ketika seorang itu bertawakal dengan tetap mengambil sebab, yang perlu diperhatikan adalah bahwa huwa adamul itimati alal asbab. Dia kemudian tidak menyandarkan hatinya kepada sebab-sebab itu. Dan hendaknya dia mengetahui, seorang hamba itu mengetahui anal akhdal bi asbabi innama huwa sairun alas sunanil kauniyah. Bahwa mengambil sebab itu semata-mata adalah langkah dari sunnah kauniyah. Jadi hukum sebab akibat di dunia ini. Ya kalau haus ya minum, mengambil gelas kemudian menuangkan air, minum. Nah itu sunnah kauniyah. Jadi sebab itu kemudian tidak kemudian bersandar bahwa yang menghilangkan haus adalah air, tetapi tetap itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dikatakan wa anan nafi'a, bahwasanya memberi manfaat. Kemudian yang memberikan madharat juga itu adalah Allah saja. Tidak ada yang lainnya. Jadi kita menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim menjelaskan siru tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu fala yaduruhu mubasyaratal asbabu ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha. Kata Ibnu Qayyim, rahasia tawakul yang hakiki adalah bersandarnya hati kepada Allah saja. Bersandarnya hati kepada Allah saja, dan mengambil sebab itu tidak serta-merta membahayakan tawakulnya itu. Tidak serta-merta akan merusak penyandaran hatinya kepada Allah. Dengan catatan apa? Ma'a khuluwil qalbi minal itimati 'alaiha. Dengan catatan dia tidak atau hatinya kosong dari menyandarkan kepada sebab-sebab itu. Warakuni ilaiha, rukuni di mana istislam, yaitu berserah diri, menyerahkan urusannya itu pada sebab itu. Jadi selama seseorang itu mengambil sebab dengan tidak menyandarkan hatinya kepada sebab dan tetap meyakini bahwa yang memberi manfaat dan mendatangkan madharat itu hanya Allah, maka tawakul yang diiringi dengan ikhtiar, dengan upaya itu tidak akan rusak. Tawakulnya tidak rusak, ikhtiar tidak merusak tawakal. Jadi bukan berarti kalau kemudian tawakul terus tidak melakukan apa-apa, wis yakin madhep mantep, ya wis gitu. Nah sebagian orang mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Wa hadha huwal farqu baina man tawakkala 'ala Allahi haqiqatat tawakkul wa man tawakkala 'alaihi iddi'an bil lisani faqat. Nah, inilah yang membedakan orang yang bertawakal kepada Allah secara hakikat, itu hakikat tawakal, dan orang yang bertawakal sekedar klaim lisannya saja. Fa in dhahabal asbabu la ya'ni syai'an lil mutawakkilil haqiqatan li'annahu ya'lamu anna Allah alladhi ya'tamidu alaihi bakin wa mawjudun. Karena sungguhnya tidak adanya sebab, hilangnya sebab-sebab itu tidak kemudian berarti apa-apa bagi orang yang tawakalnya itu hakiki. Hilangnya sebab itu tidak akan berpengaruh pada orang yang tawakalnya itu benar. Karena apa? Dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang dia sandarkan, yang disandari itu Allah itu tetap bakin, tetap ada, maujud tetap ada. Jadi Allah itu akan selalu ada meskipun sebab-sebab yang dia harapkan bisa menjadi wasilah menyelesaikan masalah itu hilang, tidak ada darinya. Ya contohnya tadi itu misalnya ketika seorang dengan bekerja dia mendapatkan mukafaah, dia mendapatkan gaji, yang dengan gaji itu dia bisa menghidupi keluarganya. Maka tawakal itu, orang yang tawakalnya hakiki, ketika seorang itu kemudian di PHK itu tidak akan berpengaruh padanya karena dia meyakini bahwa bukan gaji itu yang kemudian membuat dia bisa memberi nafkah keluarganya, tapi itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Gaji itu hanya wasilah, pekerjaan ini hanya wasilah. Ketika kemudian ini dicabut, maka dia tidak kehilangan harapan, dia masih tetap punya harapan karena yang disandari itu abadi dan itu tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi tawakkala 'ala Allahi iddi'an. Adapun orang yang hanya klaim saja tawakalnya itu, fama intanharul asbabu hatta yanhara huwa ma'aha li dha'fi tawakkulihi 'ala Allahi wa i'timadihi 'alaihi. Adapun orang yang tawakalnya cuma klaim, maka ketika
sebab-sebab yang dia upayakan itu roboh, rusak, hilang, maka dia pun ikut roboh dan hancur bersama sebab-sebab itu. Karena apa? Lemahnya tawakul kepada Allah dan penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kalau kita pahami tawakul ini, maka ini adalah antidepresan yang melekat pada diri seseorang. Dia tidak akan butuh bantuan-bantuan yang lain. Kemudian ini dikuatkan bahwa kalau misalnya ada yang beranggapan kalau tawakal itu berarti ya sudah pasrah saja, wis rasa ngopo-ngopo. Nah, itu dibantah dengan argumentasi berikut ini. Ittikhadun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asbab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan ikhtiar, melakukan sebab-sebab. Laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqdamul mutawakkilin 'ala Allah. Nabi itu pribadi atau orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Wa ma'adalika faqad ittakhadal asbabal adidata fi mawaqifal kasiratin liyubayyina li ummatihi annatikhadal asbabi la yunafi tawakkul. Meskipun demikian, meskipun Nabi itu orang yang paling bertawakal pada Allah, meskipun demikian tetap mengambil sebab-sebab, melakukan berbagai ikhtiar dalam berbagai masalah yang banyak. Dalam rangka apa? Untuk menjelaskan kepada umat beliau bahwa mengambil sebab-sebab itu tidak menafikan tawakul. Jadi melakukan ikhtiar, melakukan upaya itu tidak serta-merta menafikan tawakul. Di antara buktinya adalah ini, waqad dhahara sallallahu alaihi wasallam baina dir'aini ay labasa dir'aini wa khitatun fawqal ukhra. Nampak, yaitu buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan 2 lapis baju besi. Mengenakan labasa dir'aini, yaitu mengenakan 2 lapis baju besi. Wahdahu wa khitatun fawqal ukhra, salah satu ada di atas yang lain. Jadi ada 2 lapis. Fa'anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahara baina dir'aini yauma Uhudin wala bisa la'matahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengenakan 2 lapis baju besi pada perang Uhud dan beliau mengenakan perlengkapan perang. Padahal Nabi yang Allah jaga dari kesalahan dan orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kemudian beliau dengan keyakinannya kepada Allah terus wis Allah jelas akan menolongku, ya wis lawaran gitu ya, enggak pakai apa-apa, tangan kosong ya. Tetap Nabi melakukan ikhtiar. Beliau mengenakan bahkan baju besinya rangkap 2, kemudian mengenakan perlengkapan perang. Nah, itu tidak mengurangi tawakalnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'al mighfar, yaitu khaudah ala ra'sihi. Nabi juga mengenakan helm baja, mengenakan topi baja di kepala beliau yang mulia. Fa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi wa ala ra'sihi mighfaru. Kata Anas bin Malik, ketika Rasul memasuki Mekah di Fathul Mekah, itu beliau melihat Rasul mengenakan helm besi. Mengenakan helm besi. Wa fi tariqil hijrah ittakhadha dalilan yursituhu ila tariq. Bahkan ketika beliau hijrah, beliau itu menyewa seorang penunjuk jalan untuk menunjukkan jalan. Wa amada ila ta'miyatil asar. Kemudian juga menyewa orang yang dia itu bisa menghilangkan jejak. Wa kharaja fi waqti yaghfilu fihin nas. Beliau meninggalkan tempat pergi ketika orang-orang sedang lalai. Artinya menggunakan siasat. Jadi tawakul itu kemudian tidak identik dengan pasrah, ngawur misalnya. Wis pokok men serahkan pada Allah ya wis. Tidak seperti itu, tapi tetap Rasul bersiasat. Bahkan Rasul menyewa penunjuk jalan. Rasul juga menggunakan siasat untuk menghilangkan jejak dan melakukan perjalanan ketika orang-orang itu lalai. Wa dhahaba min tariqin ghairil ladzi yuslaku adatan, dan beliau menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang.
Kullu hada min babil akhdi bil asbab. Nah, semua ini yang dipaparkan ini termasuk bagian dari melakukan atau mengambil sebab, yaitu melakukan upaya. Wa ta'limi ummatahu anna ittikhadal asbabi minal asya'il muhimmah jiddan. Dan ini pelajaran bagi kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengambil sebab, melakukan upaya itu termasuk sesuatu yang sangat penting. Walati la yastaghni al-muslimu al-mutawakkilu anha. Yang kemudian seorang muslim, orang yang bertawakal itu hendaknya tidak berpaling dari mengambil sebab seperti ini. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku tair tagadu khimason wa taruhu bitonan." Kata Nabi, kalau kalian ini benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung yang dia itu pergi pagi-pagi sekali dalam keadaan perutnya kosong, kelaparan, kemudian dia kembali di akhir siang itu dalam keadaan perutnya kenyang. Di sini kita perlu perhatikan bahwa burung itu pergi, artinya dia melakukan ikhtiar, kan pergi mencari makan. Ya. Jadi bukan kemudian wong manuke diwe panganan mau menungso, terus dia cuma tinggal di rumah aja itu. Berarti dia tidak memahami ini. Karena burung pun tetap dia melakukan upaya, dia pergi dalam keadaan perut kosong dan mencari makan, maka dia kembali dalam keadaan kenyang. Fa fi hadzal hadis bayanun li ahmiyatil akhdi bil asbab. Nah, di hadis tersebut di atas itu penjelasan tentang pentingnya mengambil sebab. Fatairul lati takafalallahu birizkiha lam tabqa fi usyiha tantadiru an ya'tiyaha ar-rizqa. Burung yang sudah Allah jamin rizkinya itu dia tidak kemudian menetap di sarangnya menunggu jatah rizkinya. Balakan tapi kharajat fil wuduwi wa huwa sabahul bakir. Akan tapi dia pergi di pagi-pagi buta. Ja'iatan dalam keadaan lapar, tabkhasu an rizkiha, dia mencari rizkinya. Fa haqqaqallahu laha muradaha, kemudian Allah penuhi apa yang menjadi harapannya. Wa ja'alaha ta'udu ila a'syashiha wa qad saba'at. Kemudian akhirnya dia kembali ke sarangnya dalam keadaan dia telah kenyang. Wa alal muslim an yatanabbaha khinal akhda bil asbabi an takuna tilkal asbabu jaizatan syar'an. Maka wajib bagi seorang muslim dia harus memperhatikan ketika dia mengambil sebab-sebab, hendaknya dia memilih sebab-sebab yang jaizan syar'an, boleh secara syar'i. Khaisu naro ba'dun nasi yursi al muwadzofina litimami masalihihi wa yaqulu hada min babi tawakkul. Karena apa? Sebagian orang itu kemudian mereka menipu. Mereka melakukan upaya-upaya yang menipu karena apa? Katanya dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan dirinya, dan dia mengatakan hada min babi tawakul, ini termasuk bab tawakul. Wa yahusu talibu fil imtihan, misalnya ada pelajar yang dia itu menyontek, curang dalam ujian, wa yaqulu, dan dia mengatakan hada min babi tawakul, ini termasuk tawakul. Jadi mengambil sebab itu tetap harus dengan sesuai dengan koridor syar'i, bukan kemudian waton mengambil sebab. Jadi ini oleh beliau dibantah dengan perkataannya seperti ini. Misalnya seorang pelajar yang dia ujian menyontek dalam rangka apa? Ini bagian dari tawakul, mengambil sebab, tidak seperti itu. Wa hadza kulluhu laisa minat tawakkul fi syai'in. Ini sama sekali bukan tawakul kata beliau. Bal huwa munafin wa mudadili tawakul. Ini justru yang menafikan dan berkebalikan dari tawakul.
li'annahu lahu tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulihi lam yartakib ma yukhalifu syar'ahu. Jika benar dia itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariatnya. Allah alam, mungkin ini yang bisa kita baca. Jadi dari pertemuan kita ini kita sudah membahas tentang hakikat tawakul, dan di antara syarat tawakul yang lain adalah tetap dengan melakukan sebab. Jadi tawakul itu tidak hanya berserah diri dan tidak melakukan upaya, tetapi tetap melakukan sebab-sebab. Dan di antara bukti bahwa kenapa tawakul itu mesti melakukan sebab itu sebagaimana penjelasan tentang hadis Nabi bahwa Nabi itu berperang juga menggunakan baju, bahkan baju besi rangkap 2, kemudian mengenakan perlengkapan perang, mengenakan helm baja dan seterusnya, dan itu tidak mengurangi, tidak merusak tawakul beliau. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, ini tadi apa yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha dengan majelis kita ini. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman, serta Allah Ta'ala jadikan majelis ini barokah bagi kita, keturunan kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita semuanya beserta keturunan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.